Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan topik materi Bina Suasana Promkes di berbagai tingkatan. Ya, dimana di sini adalah kaitannya dengan materi pendidikan dan promosi kesehatan, yang mana nanti kita fokus di sini untuk membahas bagaimana kita melakukan pendidikan dan promosi kesehatan di berbagai tingkatan yang ada di komunitas. Ya. Apa sih yang dimaksud dengan bina suasana? Ya, bina suasana itu adalah upaya untuk menciptakan opini atau lingkungan sosial yang mendorong individu, anggota masyarakat untuk melakukan suatu perilaku yang diperkenalkan. Ya. Kemudian pengertian yang lainnya di sini terkait dengan bina suasana itu ada kaitannya dengan konsep dukungan sosial atau social support, ya, yang merupakan suatu strategi dukungan sosial dalam bentuk kegiatan untuk mencari dukungan sosial melalui tokoh-tokoh masyarakat atau TOMA, ya, ini kita singkat istilah tokoh masyarakat, baik tokoh masyarakat formal maupun informal. Nah, di sini untuk dukungan sosial sendiri itu merupakan suatu ketersediaan sumber daya yang memberikan kenyamanan baik secara fisik maupun psikologis sehingga kita dapat melaksanakan kehidupan dengan baik, dan di mana dukungan sosial ini adalah orang lain yang berinteraksi dengan petugas. Contoh nyatanya ya terkait dengan dukungan sosial itu bisa dukungan sarana dan prasarana ketika kita akan melakukan pendidikan maupun promosi kesehatan, atau informasi yang memudahkan kita, atau dukungan emosional dari masyarakat sehingga promosi kesehatan yang diberikan itu lebih dapat diterima oleh masyarakat. Nah, untuk tujuan dari bina suasana itu yang pertama, ya, tujuan utamanya itu adalah agar di sini tokoh masyarakat itu bisa menjadi jembatan antara sektor kesehatan sebagai pelaksana dengan masyarakat sebagai penerima program kesehatan. Ya, jadi di sini kita melibatkan untuk tokoh masyarakat tadi itu sebagai penghubung atau yang menjembatani kita ketika melakukan promosi kesehatan dengan masyarakat. Kemudian yang kedua itu adalah mensosialisasikan program-program kesehatan agar masyarakat mau menerima dan berpartisipasi pada program tersebut. Kemudian yang ketiga itu adalah membina suasana yang kondusif terhadap kesehatan. Kemudian sasaran utamanya, ya, jadi kita di sini kelompok atau sasaran utama dari bina suasana ini adalah para tokoh masyarakat di berbagai tingkatan. Ya, di mana bentuk kegiatan dari dukungan sosial, ya, contoh misalnya pelatihan bagi para tokoh masyarakat, kemudian mengadakan seminar bisa, kemudian lokakarya, atau memberikan bimbingan kepada tokoh masyarakat dan berbagai bentuk kegiatan yang lainnya. Ya, dimana di sini tadi sasarannya adalah tokoh masyarakat. Siapa sih tokoh masyarakat? Ya, mungkin teman-teman sudah tahu ya, tokoh masyarakat itu orang yang dipandang di dalam masyarakat. Bisa misalnya kalau secara formal itu bisa dari kepala desa, ya, kemudian kalau di desa itu siapa lagi ya selain kepala desa, ada carik, ya, atau mungkin yang informal itu bisa kiai, ya, atau mungkin guru yang ada di masyarakat itu biasanya seorang yang berprofesi sebagai guru itu juga bisa dianggap sebagai tokoh masyarakat, ya. Nah, untuk pendekatannya sendiri ketika kita melakukan bina suasana, ya, pendekatan yang bisa dilakukan antara lain bisa pendekatan secara individu, kemudian pendekatan secara kelompok, atau pendekatan masyarakat umum. Ya, jadi bisa di sini individu, artinya kita langsung ke
satu-satu ya, artinya kita ke tokoh masyarakat satu memberikan penegasan lain sebagainya, kemudian atau bisa berkelompok atau misalnya secara pendekatan secara masyarakat umum, yang mana di sini lingkupnya lebih luas. Oke, yang pertama kita bahas untuk yang pendekatan individu, ya, dimana di sini bina suasana ini ya dilakukan secara individu, kemudian ditujukan atau dilakukan kepada individu tokoh masyarakat. Ya, jadi person to person. Kemudian dapat menyebarluaskan opini yang positif terhadap perilaku yang sedang diperkenalkan. Kemudian dari tadi ketika kita sudah memberikan pendidikan kesehatan atau memperkenalkan terkait dengan informasi-informasi kaitannya dengan kesehatan, maka diharapkan individu-individu tersebut dapat menjadi panutan dalam hal perilaku yang sedang diperkenalkan. Kemudian dapat diupayakan agar mereka itu bersedia menjadi kader dan turut menyebarluaskan informasi. Ya, ini pendekatan individu. Kemudian yang pendekatan kelompok, ini ditujukan pada kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat. Contohnya, kita di sini masuk ke pengurus RT, kemudian bisa juga pengurus RW, atau majelis pengajian, kemudian perkumpulan seni, atau organisasi profesi, organisasi pemuda atau wanita, kemudian organisasi siswa atau mahasiswa, ya, atau organisasi lainnya yang kita temukan di kelompok masyarakat tersebut. Nah, bentuk dukungannya itu dapat berupa kelompok tersebut bersedia juga mempraktekkan perilaku yang sedang diperkenalkan, kemudian mengadvokasi pihak-pihak yang terkait dan melakukan kontrol sosial terhadap individu-individu anggotanya. Jadi setelah kelompok tersebut kita ajarkan atau kita kenalkan terkait dengan perilaku kesehatan, itu harapannya itu mereka dapat mempraktekkan perilaku tersebut di kelompoknya. Ya. Kemudian diharapkan juga mereka itu dapat melakukan kontrol atau memonitor yang terkait dengan perilaku yang sedang diperkenalkan, apakah anggota kelompoknya tersebut mampu atau sudah melaksanakan atau belum. Ya. Kemudian yang ketiga itu pendekatan masyarakat, di mana ini cakupannya lebih luas ya. Bina suasana masyarakat umum itu dilakukan terhadap masyarakat umum dengan membina dan memanfaatkan media-media komunikasi seperti radio, kemudian bisa dari televisi, koran, majalah, atau situs internet, dan lain sebagainya. Ya, sehingga dapat tercipta pendapat umum yang positif tentang perilaku tersebut. Oke, untuk metode bina suasana, ya, ini nanti ada beberapa macam metode yang bisa kita lakukan, ya. Satu, atau kita bisa melakukan metode dengan pelatihan atau mengajarkan, ya, kepada kelompok sasaran kita. Kemudian bisa dengan konferensi pers, dialog terbuka, penyuluhan, kemudian pendidikan. Kemudian bisa dengan pertunjukan tradisional, misalnya dengan yang tradisional itu kayak wayang ya. Wayang di sini kita bisa dengan pertunjukan wayang, tetapi temanya adalah mengangkat tema terkait dengan pendidikan kesehatan, ya, terkait dengan kesehatan. Kemudian diskusi meja bundar, pertemuan berkala di tingkat desa, kemudian kunjungan lapangan, studi banding, atau traveling seminar. Ya. Ini metode ini kita bisa pilih salah satu, kemudian disesuaikan dengan sasarannya. Ya, siapa sih di sini sasarannya akan kita lakukan? Misalnya kalau sasarannya kelompok remaja, itu mungkin akan lebih tertarik atau lebih menarik, ya, kita melakukan studi banding atau traveling seminar. Ya. Kemudian kalau misalnya sasarannya adalah lansia atau orang dewasa, boleh di sini kita dengan pertunjukan tradisional, ya. Kalau misalnya orang-orang tua itu kan kalau ada pertunjukan pewayangan misalnya kayak bapak-bapak, itu boleh kita dengan ini, ya, tetapi temanya adalah mengangkat terkait dengan kesehatan.
Jadi kita bisa pilih salah satu, sesuaikan dengan sasaran kita siapa. Kemudian bina suasana itu ini apa namanya, saya buat lebih sederhana secara ringkas kaitannya dengan tadi proses bina suasana, yaitu kita lihat dari pendekatannya, kemudian pelakunya siapa, dan suasananya seperti apa. Nah, yang pertama tadi pendekatan secara individu, ya, kemudian kelompok, dan pendekatan masyarakat, ya. Nih, untuk pelakunya, ya siapa di sini yang pendekatan individu itu kita bisa masuk ke tokoh lokal, ya, kemudian tokoh agama yang ada di masyarakat, kemudian tokoh politik di situ, tokoh swasta, tokoh remaja atau selebritis. Ya, ini apa namanya sasarannya kita. Kemudian untuk kelompok tadi bisa tingkatan RT, RW, kemudian bisa masuk ke majelis taklim, kemudian kelompok budaya, kelompok arisan, organisasi wanita, dan lainnya. Ya. Kemudian kalau untuk masyarakat itu pelakunya kita bisa dengan menggunakan tadi ya masuk ke media massa, baik itu cetak maupun elektronik. Kemudian untuk suasananya, ya untuk individu itu diharapkan dengan pendekatan individu itu tokoh peduli terhadap kesehatan atau panutan. Ya. Kemudian kalau yang kelompok itu suasananya diharapkan adalah kelompok itu tadi peduli terhadap kesehatan. Kemudian untuk masyarakat, ya suasananya adalah masyarakat umum yang peduli terhadap kesehatan. Bagaimana upaya untuk menjaga kelanggengan dan keseimbangan dari bina suasana yang sudah kita lakukan? Yang pertama itu bisa dengan forum komunikasi, artinya di sini tetap berkelanjutan ya. Ketika pertama kita tadi sudah masuk ke tokoh masyarakat, kita sudah memperkenalkan ya terkait dengan perilaku sehat itu yang bagaimana ya, kemudian setelah kita selesai, itu kita tetap melakukan forum komunikasi yang berkala. Ya, kemudian dokumen dan data yang up to date atau selalu baru, kemudian mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat, kemudian hubungan yang terbuka, serasi, dan dinamis dengan mitra, kemudian menumbuhkan kecintaan terhadap kesehatan, serta memanfaatkan kegiatan dan sumber-sumber dana yang mendukung upaya pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat, adanya umpan balik dan penghargaan. Ini adalah beberapa upaya yang bisa kita gunakan untuk menjaga kelanggengan dan keseimbangan bina suasana. Ya, jadi tidak sekali datang sudah selesai mengenalkan, tetapi di sini kita masih tetap harus menjaga kelanggengan dan keseimbangan bina suasana itu. Ya, ini upaya-upaya yang bisa dilakukan. Kemudian untuk hubungannya sendiri, ya hubungan bina suasana dengan partisipasi masyarakat, ya. Kita bisa melihat di tabel di bawah ini tadi ya kita lakukan bina suasana yang mana tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan lingkungan sosial atau opini publik yang kondusif guna lebih menguatkan dukungan terhadap perubahan perilaku, baik itu secara individu, keluarga atau kelompok, ya. Misalnya di sini khususnya dari fase tahu kemudian mau melakukan, ya. Nah, untuk kita lihat di tabel kotak yang di bawah, ya, di mana di sini di yang paling luar yang orange itu kita lihat ya, di mana di sini adalah suasana lingkungan sosial atau opini publik yang kondusif, ya, ini harapannya. Nah, untuk menciptakan suasana lingkungan sosial atau opini publik yang kondusif itu di dalamnya harus ada suatu proses, ya, di mana di sini ada pemberdayaan, ya. Dari pemberdayaan ini, ya, kita untuk melakukan pemberdayaan kita harus tentukan sasarannya, siapa tadi sasarannya. Kemudian dari sasaran ini yang tadinya belum tahu kita berikan pendidikan atau promosi kesehatan sehingga dia tahu, knowledge atau pengetahuannya dia meningkat, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Kemudian dari pengetahuan ini diharapkan ada
sikap atau kemauan, mau untuk melakukan suatu perubahan dari informasi yang sudah diterima. Kemudian dari yang mau, ya artinya di sini ada sikap ya yang menunjukkan dia itu tertarik, kemudian mau melakukan sampai ke tahapan dia mampu melaksanakan atau sudah praktis atau praktek ya sudah dilakukan. Nah, di sini dari tahapan mau ke mampu melaksanakan, dari sikap ke tindakan atau perilaku itu butuh yang namanya sarana dan prasarana ya. Contoh kasus kalau misalnya terkait dengan promosi kesehatan yang ada di masyarakat, contoh misalnya pada daerah-daerah terpencil ya, kaitannya dengan MCK ya. MCK di sini pada masyarakat mungkin pada masyarakat di daerah terpencil di situ masih ada kebiasaan untuk MCK-nya itu dilakukan di sungai ya. Nah, di situ dari perilaku di situ yang belum mengarah ke perilaku yang tadi PHBS yang baik ya. Artinya kita berikan pendidikan kesehatan ya. Apa sih resikonya ketika misalnya masyarakat itu masih menggunakan MCK di sungai ya. Misalnya kasus diarenya masih tinggi ya, karena misalnya di situ BAB, di situ BAK atau mandi di situ ya, kemudian di situ mencuci di situ, artinya di situ kan ada perilaku yang belum sesuai ya. Nah, kita berikan pendidikan kesehatan bagaimana sih PHBS yang benar ya, kemudian setelah diberikan PHBS yang benar agar sampai masyarakat itu mau atau praktek ya, artinya melakukan MCK-nya di di WC yang sudah disediakan itu. Kalau misalnya kita memberikan promkes atau pendidikan kesehatan terkait dengan PHBS MCK yang benar, tetapi kalau sarana prasarannya dia tidak didukung, artinya di masyarakat tersebut tidak semua kepala keluarga itu mempunyai WC, sehingga kan berarti ada di sini dukungan sarana dan prasarana dari desa setempat ya. Bagaimana di situ harus menyediakan MCK umum ya, agar masyarakat itu tidak melakukannya misalnya di sungai ya. Sehingga tadi dari masyarakat yang tidak tahu ya, setelah kita berikan pendidikan kesehatan masyarakatnya menjadi tahu, pengetahuannya meningkat, kemudian oh ya ketika sudah tahu, oh iya ya benar ya, ketika masa saya mandi di situ kemudian sedangkan di situ ada masyarakat mungkin lain yang juga melakukan BAB di situ ya, sehingga itu agak resiko untuk penyakit kulit, mohon maaf, kemudian penyakit diare ya. Oke, nanti dari yang tadinya saya sudah tahu, saya mau kayaknya oh iya saya harus merubah nih apa kebiasaan yang sudah saya lakukan, sampai nanti tahapannya itu mampu melaksanakan sampai prakteknya. Nah, ini ya hubungan dari bina suasana dengan partisipasi masyarakat ya. Jadi untuk terwujudnya bina suasana yang bagus ya, suasana lingkungan sosial ataupun publik yang kondusif, itu di dalamnya ada suatu proses pemberdayaan, dukungan sarana prasarana ya. Kemudian dengan pemberdayaan ini berarti kita melibatkan sasaran ya, kemudian prosesnya bagaimana di sini opini publik yang kondusif itu ya, berarti kita melakukan pendidikan kesehatan, meningkatkan pengetahuan masyarakat ya, meningkatkan sikap atau kemauan masyarakat ke arah yang lebih baik sampai ke tahapan praktek mau melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi itu teman-teman kaitannya dengan bina suasana ya, bina suasana promosi kesehatan di berbagai tingkatan ya, dimana tadi di dalamnya sudah kita bahas kaitannya dengan apa itu tujuan bina suasana, kemudian pendekatannya seperti apa ya, mulai dari pendekatan secara individu, kelompok atau masyarakat, kemudian metode-metode yang digunakan sampai ke tadi yang hubungan antara bina suasana dengan masyarakatnya. Oke, demikian tadi penjelasan tentang bina suasana ya. Selamat belajar, semoga bisa menambah informasi
Ya, sekian saya akhiri untuk penjelasan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.